Halo, jumpa lagi di Algoritma Hidup Academy. Nama saya dosen tanpa nama dan asdos kesayangan kita, Kang Poci, serta buku absen keramat mahasaktinya. Hari ini kita akan membahas lanjutan dari apabila 2025 sampai 2030 kiamat dengan dua edisi terakhir ya ini ya. Edisi yang ini adalah Project Pandora, Project P. Namun sebelumnya yang mau bawa jajan, makanan ringan, makanan berat boleh. Pizza, nasi padang, kue sus, gan, ngopi juga boleh. Minum es campur, es kopior, es puter juga boleh. Bagi-bagi ya. Yang mau sambil rebahan, kelesotan, boleh juga. Apa itu Project Pandora? Bagian pertama adalah apa yang sebenarnya menyebabkan kiamat terjadi. Ada beberapa orang yang mengatakan bila mana dunia kita ini sebenarnya memang sudah tidak baik-baik saja dari zaman dahulu. Bila kita ibaratkan seperti kapal, ini itu merupakan sudah kapal besar yang bocornya sudah di mana-mana. Mereka mempertahankan kapal ini dengan menambal terus-menerus. Bagaimana bila mana tambalan ini tidak diganti dan tidak dijaga, mereka hanya perlu diam saja, maka kapal ini akan semakin lama semakin retak, makin bocor. Ya, itulah yang kita namakan kiamat. Atau dapat kita analogikan juga seperti seorang yang sudah sekarat, hanya diinfus atau diberi obat untuk memperpanjang usia, namun dalam keadaan tetap sekarat atau koma. Intinya hidup tidak mau, meninggal pun segan. Siapa yang bertanggung jawab pada saat yang melakukan maintenance sistem dunia ini? Tentu saja mereka yang kita sebut sebagai elit global dengan berbagai konspirasi yang sudah ada di mana-mana yang akan berbeda dari satu sumber ke sumber lainnya, dan tentu saja dengan kepercayaan kita yang berbeda-beda pula terkait dengan hal ini. Nah, Project Pandora ini adalah project di mana mereka sudah mempersiapkan tujuan mereka. Apa tujuan mereka? Tentu saja termasuk pada teori konspirasi lagi, tujuan dari elit global ataupun kekuatan yang ada di belakang mereka yang bisa saja dikatakan sebagai kekuatan gaib, makhluk jahat, iblis ataupun roh-roh jahat. Apa tujuan mereka bila mana sistem ini tidak dilakukan maintenance besar-besaran seperti yang biasa dilakukan, yaitu sistemnya akan kolaps dan terjadi kekacauan atau dapat kita sebut sebagai chaos. Hal ini sebenarnya seperti penggambaran yang pernah ada pada Epic Babylon, yaitu tentang Tiamat yang merupakan simbol dari chaos dunia pada awal dunia terjadi, kait tentang penciptaan manusia yang dari dewa ya waktu itu ya, karena itu merupakan sebagai kepercayaan mereka, mana Tiamat adalah chaos yang berhubungan dengan laut, di mana manusia pada saat itu tidak dapat menguasai laut, dianggap laut sebagai hal yang mengerikan. Maka tentu saja cerita-cerita legenda-legenda zaman dulu mengatakan hal yang paling mengerikan itu adalah laut, dan mereka dapat mendapatkan kehidupan dengan melakukan penemuan kapal. Makanya ada simbol juga kapal kehidupan, dan mencari di mitologi ataupun di channel mitologi yang terkenal ya, yang misalnya juga ada di YouTube ya. Pada bagian kedua dari Project Pandora, yaitu adalah seperti yang sudah tadi saya singgung, adanya politik gaib dari iblis ataupun pimpinan iblis sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing, yang tentu saja berhubungan terkait antara perang antara kubu yang baik dan kubu yang jahat, kubu Tuhan, kubu iblis, dan manusia dianggap sebagai medan perangnya dunia ini. Ya, manusia bisa saja dianggap sebagai aset, sebagai budak, atau sebagai prajurit yang diperebutkan. Konsep ini sebenarnya sudah sangat banyak diceritakan di literatur ya, terkait tentang siluman atau raksasa gitu ya, melawan dewa-dewi, terkait iblis melawan malaikat dan Tuhan, misalnya jin melawan orang baik. Intinya adalah kubu jahat melawan kubu baik, hitam melawan putih, meskipun penamaannya, perawakannya, gambarannya, ceritanya akan berbeda dari tiap daerah lainnya, juga dari zaman atau lintas generasi, juga seperti pada yin dan yang. Apakah benar kemana semuanya ini harus seimbang, atau itu juga merupakan propaganda dari si jahat supaya membiarkan kejahatan ini tetap ada di dunia ini, hingga manusia ujung-ujungnya menjadi kompromi karena baik dan jahat menjadi abu-abu, hitam dan putih bercampur menjadi abu-abu. Kita tidak bisa membedakan lagi yang mana yang baik, yang mana yang jahat, apalagi kalau sudah ujung-ujungnya kepekaan hati manusia sudah tercemari oleh kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Hal yang buruk dilakukan berjamaah secara massal akan dianggap sebagai hal yang baik. Hal inilah yang juga kita takutkan bila mana ini terjadi, atau bahkan mungkin sudah terjadi kayak propaganda dari pihak jahat, baik itu manusia maupun yang gaib. Pada part 3 kita akan membahas terkait equilibrium.
apakah proses kiamat ataupun proses peraturan dunia ini memiliki aturan main yang sudah ditetapkan. Baratnya bila mana teman sudah mungkin tahu yang namanya game seperti Travian itu ya, ataupun game yang memiliki sistem war antar pemain. Ada yang namanya adalah kondisi awal server, di mana masing-masing kubu itu membangun kekuatan mereka gitu ya, dan melakukan gencatan senjata atau bisa dikatakan perang dingin. Lalu pada era perang putaran pertama, yaitu adalah perang skala kecil gitu ya, sambil memupuk kekuatan mereka berusaha untuk menjaga kestabilan kekuatan lawannya supaya tidak terlalu meningkat ekstra besar gitu ya. Yang kita takutkan bila mana kita sudah memasuki pada akhir zaman atau zaman akhir, karena ini sudah menjadi akhir dari sebuah server, menjadi perang penghabisan, perang besar-besaran. Hal ini mungkin tergambar pada beberapa legenda atau cerita-cerita pada kebudayaan lain seperti perang Mahabharata dan perang yang serupa gitu ya, dimana waktu persiapan ini sudah dipersingkat, semuanya dipercepat dan akan lanjut pada perang skala yang lebih besar. Nah, pada bagian yang keempat ini kita akan membahas terkait konsep Pandora itu sendiri. Pandora adalah konsep atau legenda yang ada pada Yunani kuno. Adalah kotak yang terlihat seperti kotak permata, kotak harta karun yang berisi emas, berlian, barang-barang yang baik. Dan pada saat dibuka, yang dibuka adalah berisi kekacauan. Hal ini seperti pada cerita Urashima Taro gitu ya. Waktu dibuka ternyata isinya adalah bubuk membuat jadi tua. Nah, konsep Pandora ini berarti apa yang berisi di sana dan berisi hal-hal yang buruk yang kita katakan sebagai chaos, seperti yang kita sudah bahas pada bagian sebelumnya. Apa isi dari chaos ini? Ada yang mengatakan itu adalah gimana AI itu menjadi tidak terkontrol dan memperbudak manusia. Ada yang mengatakan itu adalah urusan iklim. Ada yang mengatakan itu adalah urusan bencana alam. Ada yang mengatakan masalah nuklir. Ada yang mengatakan itu sebagai ekonomi crash yang sangat besar. Ada yang mengatakan itu sebagai penyakit. Ada yang mengatakan juga sebagai krisis pangan, seperti beberapa teori yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan bila mana hal ini sudah menjadi suatu konsep ataupun propaganda atau rencana yang sudah direncanakan oleh manusia dan pihak yang jahat, baik yang fisikal maupun yang goib, maka kita harus melakukan persiapan pada diri kita. Meskipun seperti yang sudah dibahas pada video sebelumnya, ini bukanlah masalah yang dapat Anda selesaikan secara individu. Anda harus terima, persiapkan diri, fisik, dan mental Anda. Karena tidak ada yang dapat mengetahui apakah pada saat Anda hidup kiamat akan terjadi, ataukah Anda minimal menghadapi kiamat Anda sendiri, yaitu adalah usia Anda sudah mencapai pada batas akhirnya, hingga Anda kembali kepada Sang Pencipta, yaitu akan menjadi kiamat kecil bagi Anda, bagi kita. Dan tentu saja kita sebagai manusia harus selalu mempersiapkan diri, selalu mengupgrade diri. Bukan berarti kita harus siap hari ini, tapi kita harus makin dewasa, berkembang untuk mempersiapkan, untuk mengetahui apa tujuan dari hidup kita. Minimal kita pada saat tutup usia, kita tidak menjadi arwah penasaran, teman. Perkuat spiritual Anda sesuai dengan ajaran dan kepercayaan Anda. Yang penting jangan merugikan diri sendiri dan jangan merugikan orang lain. Nah, pada bagian yang kelima, pada teori atau konspirasi terkait Project Pandora ini, saya ingin membahas terkait apa sih kira-kira tujuan dari Project Pandora ini. Banyak teori, terutama yang beraliran spiritual, baik itu agama maupun ya yang mengarah kepada klinik-klinik ya, mengatakan bila mana pada akhir dunia kita mempercayai adanya perang gaib antara pihak yang jahat dengan pihak Tuhan. Nah, manusia ini dapat menjadi hal yang salah satunya yang menentukan arah perang ini. Minimal si jahat ini membawa sebagian besar manusia supaya ikut untuk terjun kepada neraka. Itu yang dipercayai pada beberapa agama, atau mereka dapat menggunakan manusia ini sebagai energi, dari energi emosi yang buruk, negatif gitu. Lalu apa sebenarnya tujuan dari mereka? Ada beberapa teori yang mengatakan masalah atau perihal dominasi atau pengambil alian dunia ini dari manusia kepada pihak jin atau iblis. Teori ini seperti yang ada pada mungkin manga, cerita-cerita legenda terkait manusia dunia bawah akan menjarah atau mengambil alih kekuasaan dunia.
antara dunia bawah atau dunia atas. Kalau atas alien ya, gitu ya. Kalau bawah berarti mereka menamakan sebagai manusia-manusia kuno atau manusia-manusia purba. Nah, yang sebagai penutup saya akan mengatakan seperti ini. Kita seringkali hanya berfokus pada apa yang dapat kita lihat dengan mata dan apa yang dapat kita nalar dengan pikiran. Namun seringkali ada orang yang terlalu berpikir menggunakan emosi, atau ada orang juga yang terlalu berpikir menggunakan logika. Namun yang dapat saya katakan, jangan sampai kita mengabaikan manajemen resiko terkait manusia bukanlah makhluk fisik saja, tapi merupakan gabungan makhluk fisik dan spiritual. Jangan sampai Anda lengah pada hal-hal yang tidak kelihatan, baik itu terkait tentang hal spiritual, mindset, keyakinan, kebiasaan, atau gaya hidup kita, atau pandangan hidup kita, yang dimana pada saat manusia zaman modern ini yang dikatakan sebagai akhir zaman, manusia-manusia ini hanya mementingkan diri sendiri, mengejar cuan, dan mengumbar-ngumbar dark side mereka. Mereka menjadi egois dan hanya mementingkan diri mereka sendiri. Hal ini sangat gawat bila mana kiamat terjadi sangat dekat. Mungkin saja Anda tidak akan selamat. Ya, mungkin segini saja untuk mata kuliah hari ini. Kita akan melanjutkan pada episode terakhir untuk konspirasi, pada episode konspirasi dan prediksi terkait bila mana 2025 sampai 2030 kiamat. Apa yang akan dilakukan? Kita akan bahas terkait hal ini, itulah apa yang bisa kita lakukan secara praktis, secara nyata, secara faktual, bukan omdo ya, dan bukan katanya. Oke, mahasiswa AHA Academy, mahasiswa yang cerdas, anti gopo, sehingga mampu memikirkan, mengevaluasi apa yang harus dilakukan, bukan dari kata orang, tetapi dari hati dan apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda renungkan, apa yang Anda analisis. Ambil keputusan dengan tenang, make it simple, make it clear, make it better. Sampai jumpa di mata kuliah selanjutnya. Jangan lupa bayar SPP dengan like, komen, dan subscribe. Oke, sampai sini kelas bubar.